Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majlis tadabbur Al-Quran. Semoga majlis ini dimudahkan oleh Allah. Majlis ini sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebuah majlis yang dibacakan Al-Qur'an maka akan turun di majlis tersebut as-sakinah minallah. Allah akan menurunkan ketenangan jiwa, ketenangan dalam menjalani hidup bagi siapa yang hadir di sebuah majlis yang dibacakan Al-Quran. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan tercurahkan rahmat kasih sayang dari Allah di sebuah majlis yang dibacakan Al-Quran. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan hadir menaungi majlis yang dibacakan Al-Quran atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan mengingat hambanya yang hadir majlis yang dibacakan Al-Quran. Allah membanggakan hambanya di sebuah majlis. Hamba-hamba Allah yang hadir di majlis yang dibacakan Al-Quran, Allah membanggakan hambanya di majlis bersama malaikat. Para pendengar yang berbahagia, insyaallah kita akan memulai majlis ini dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, Suratun Nisa, ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah
wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak, kemudahan yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini ada sebuah kisah terkait dengan Allah menurunkan ayat ini, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-100. Yaitu ayat ini turun terkait dengan wafatnya seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Damrah Ibnu Jundub. Siapakah sahabat tersebut? Dialah Damrah Ibnu Jundub, seorang sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia seorang yang sudah sangat tua. Berada di Mekah. Dan saat kondisi sahabat ini yang sudah sangat tua, berat untuk melakukan sebuah perjalanan dari Mekah ke Madinah, berhijrah atas perintah Allah dan Rasulnya, maka pada awalnya dia tetap berada di Mekah. Dan memang hijrah dari Mekah ke Madinah adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagi yang tidak mampu karena usia sudah sangat tua, dan juga bagi para wanita dan anak-anak, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 98, illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang artinya, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Demikian ayat yang menyatakan dibolehkan untuk tidak hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah karena sebuah uzur, usia sudah sangat tua. Di antaranya sebagaimana yang dialami oleh Damrah Ibnu Jundub. Setelah beberapa saat dia berada di Mekah, dia merasa rindu untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa rindu untuk bersama sahabat-sahabat yang lain mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya sahabat ini, yaitu Damrah Ibnu Jundub,
merasa tidak nyaman berada di Mekah. Bersama orang-orang kafir Quraisy. Ada berhala-berhala yang ada di Mekah. Dia tidak nyaman, rindu untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat beliau di Madinah. Yang pada akhirnya dia memutuskan, meskipun kondisi usia sudah sangat tua, dia akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Para pendengar yang berbahagia, akhirnya sebelum sampai ke Madinah, Damurah bin Jundub meninggal dunia. Meninggal dunia sebelum sampai di Madinah, dan sebelum meninggal dunia dia memukulkan telapak tangan kanan ke telapak tangan yang satunya sambil berdoa kepada Allah. Allahumma Rabbi hadza kaffi mubaya'atan li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menepukkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dan menyatakan, ya Allah, ini tanganku ya Allah, sebagai wujud janji setiaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia meninggal dunia. Para pendengar yang berbahagia, pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita dari langit, berita dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu turunnya ayat surat An-Nisa ayat yang ke-100. Jadi begitu mulianya sahabat ini, yaitu Damurah bin Jundub, karena niat yang sidq, niat yang shadiq, niat yang benar, berhijrah semata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya meskipun dia belum sampai Madinah karena meninggal dunia di perjalanan dari Mekah ke Madinah, Allah nyatakan tentang dirinya dalam Quran surat An-Nisa yang ke-100, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah menyatakan tentang dirinya, yaitu Damurah bin Jundub, dengan pernyataan dalam ayat ini, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Jadi para pendengar yang berbahagia, ketika sudah Allah nyatakan pahala ditetapkan darinya, ini artinya pahala yang tidak terbatas nilainya. Ketika Allah menyatakan bahwasanya pahala untuk seseorang melaksanakan sebuah amaliyah ibadah akan Allah beri sebagaimana di ayat ini, maka itu maksudnya adalah pahala yang tidak ada batasannya. Demikian juga diberikan kepada sahabat Rasulullah yang meninggal dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana terkait dengan puasa seseorang, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah menyatakan, Allah berfirman bahwasanya puasa itu adalah milik Allah dan Allah akan memberi pahala bagi orang yang puasa yang siap. Jadi begitu tingginya nilai pahala dari seorang yang saum, seorang yang puasa. Para pendengar yang berbahagia, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Jadi kalau kita membuka kitab-kitab, baik kitab tafsir atau
kitab yang terkait dengan makna dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan makna al-hijrah secara bahasa, maka kita dapati di antara maknanya adalah al-hijratu bimakna at-tarku. Hijrah itu makna secara bahasa di antaranya adalah meninggalkan. Meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Maka hijrah yang paling tinggi kedudukannya adalah hijrah Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Makna yang lain dari hijrah adalah keluar. Sebagaimana dinyatakan di ayat ini, kalimat setelah Allah menyatakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah, berikutnya Allah mengatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Artinya makna hijrah secara bahasa juga dimaknai al-khuruj, yaitu keluar. Keluar dari rumah menuju ke suatu tempat, ya. Sebagaimana keluarnya Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat beliau, mereka keluar dari rumah mereka, meninggalkan harta, meninggalkan barang-barang yang mereka sukai. Bahkan di antara para sahabat hanya memakai baju, memakai pakaian yang ada di tubuhnya, meninggalkan rumahnya menuju ke Madinah. Makna hijrah yang lain adalah at-tanaqul, yaitu berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ya, para ulama juga menjelaskan terkait dengan ayat ini. Sesungguhnya ayat ini juga berbicara tentang makna hijrah secara umum. Bahkan juga dimaknai sebagaimana Rasulullah menyatakan bahwasanya hijrah itu dimaknai juga adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita meninggalkannya, maka kita seorang muhajir. Penting untuk dicatat para pendengar yang berbahagia bahwasanya nilai hijrah akan sangat tinggi nilainya saat kita nyatakan bahwasanya hijrah kita adalah fi sabilillah. Hijrah kita adalah di jalan Allah. Sebagaimana sahabat Damurah bin Jundub menyatakan bahwasanya kepergiannya, keluarnya, berpindahnya dia dari Mekah ke Madinah hanya semata karena Allah. Niatnya adalah niyatun sadiqah, semata karena Allah, yang pada akhirnya Allah memastikan baginya pahala langsung dari Allah untuk dirinya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Jadi mari kita pastikan, ya, bahwasannya apakah kita, ya, umroh atau melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, ya. Mungkin kita bepergian ke suatu tempat dalam waktu yang cukup lama, ya. Atau bahkan kita pun ketika saat meninggalkan rumah kita dalam waktu yang tidak lama ke tempat yang tidak jauh pun, mari kita pastikan bahwasanya kita keluar dari rumah itu adalah fi sabilillah, di jalan Allah, karena Allah. Niat kita semata karena Allah. Dan Rasul menyatakan setiap kita keluar rumah, mari kita membaca, menyatakan dalam hati dan lisan kita, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, saya keluar dari rumah menuju ke satu tempat. Saya keluar dari rumah untuk bekerja. Saya keluar dari rumah untuk hadir sebuah majelis ilmu. Saya keluar dari rumah untuk berdagang. Sebagai seorang pengusaha, pastikan bahwasanya saya keluar dari rumah adalah karena Allah. Kita sebut nama Allah, Bismillah.
Insya Allah dengan demikian akan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan setelah kita keluar dari rumah, saat kita keluar rumah, saat kita menaiki kendaraan, saat kita berjalan, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, dimudahkan rezeki kita, maka insya Allah rezeki kita akan menjadi rezeki yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Tawakkaltu 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Saat kita bekerja, kita sungguh-sungguh dalam bekerja. Akan tapi pastikan bahwasanya kita bekerja dengan kesungguhan kita serahkan kepada Allah. Apakah kita sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja pun kita serahkan kepada Allah agar bernilai ibadah. La haula wala quwata illa billah. Kita nyatakan la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kita tidak mempunyai kemampuan kecuali diberi oleh Allah. Kemampuan, kekuatan itu datangnya dari Allah. Saat kita bekerja, saat kita berusaha, saat kita berdagang, saat kita bercocok tanam, yakinlah bahwasanya ketika kita dimudahkan oleh Allah, saat kita berjuang sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang petani, pedagang dan lain sebagainya, pastikan bahwasanya itu adalah kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, dan jaminan dari Allah, siapapun yang berhijrah semata karena Allah, maka Allah nyatakan dalam ayat ini, Quran surat An-Nisa yang ke-100, sa'ah. Sa'ah itu artinya kemudahan dari berbagai sisi. Kemudahan ya, dalam suasana kita bahagia, hati kita tenang, hidup kita tenang, dalam bekerja, dalam berusaha. Sebagai seorang guru kita juga tenang dalam mengajar bersama santri dan juga bersama murid-murid kita. Ada suasana ketenangan, itu sa'ah. Ada suasana kemudahan ya. Saat kita berusaha, kita bekerja umpamanya dimudahkan oleh Allah. Yang kita harapkan dimudahkan oleh Allah. Dagangan kita laku, sebagaimana harapan kita bahkan lebih. Itu maknanya adalah sa'ah, kemudahan dari Allah. Maka yakinlah para pendengar yang berbahagia, siapapun kita saat keluar dari rumah kita untuk melakukan sebuah amal kebaikan, diniatkan semata karena Allah, maka akan banyak sa'ah. Akan banyak kemudahan-kemudahan dari Allah, akan banyak keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya di ayat ini Allah berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Bapak Ibu, penting ya bagi kita ya, saat kita keluar dari rumah ya, pastikan bahwasanya niat kita adalah niyatun shadiqah, sidqun niyah. Ketika kita berkata, ya, menyampaikan kalimat, ketika kita bicara, pastikan kita selalu mengingatkan diri kita, diri saya, bahwasanya saya mengatakan dengan perkataan yang benar, sidqul qaul. Dan saat kita bekerja, ya, saat saya bekerja, dipastikan selalu berusaha, Bapak Ibu, memohon kepada Allah, bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan adalah benar. Benar itu dipastikan tidak menyalahi aturan dari Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Semata karena Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang insya Allah kita sering ya mendengar hadis ini dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan hadis yang pertama.
an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kan hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu imama al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Batizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, yaitu al-Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesungguhnya pesan penting yang terkait dengan hadis ini adalah bahwasanya hadis ini mengingatkan kepada kita untuk selalu dalam kondisi ilallah wa rasulih. Sebagaimana di ayat ini dinyatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih. Bahwasanya keluarnya dari rumah adalah semata karena Allah dan Rasulnya. Semoga kita dimudahkan. Kemudian ayat Nisa, surat An-Nisa ayat yang ke-100 yang mengisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Damurah ibnu Jundub yang pada akhirnya dia meninggal, yaitu summa yudrikul maut. Jadi sebelum sampai di Madinah dia meninggal dunia. Meninggal dunia, tapi karena sidqun niyah, niatnya yang benar. Dia menyatakan, ya Allah, ya Rabbi, ini telapak tanganku sebagai bukti kesetiaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan dengan sidqul qaul. Dia menyatakan dengan perkataan yang benar. Dan dia telah menjalani, yaitu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Meskipun tidak sampai ke Madinah, Allah menyatakan bahwasanya Allah akan memberikan pahala. Dan Allah sendiri akan memberikan pahala untuknya. Pahala yang luar biasa. Jadi para pendengar yang berbahagia, penting bagi kita ya untuk selalu ingat akan kematian. Dan sesungguhnya sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran surat An-Nisa yang ke-78 tentang sebuah kematian, Allah menyatakan aynama takunu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Sebagian dalam kitab tafsir dikatakan buruj musyayyadah itu artinya adalah sebuah istana yang dipagari, ya, yang dikitari oleh benteng-benteng yang sangat kuat. Jadi meskipun seorang berada dalam sebuah istana yang sangat kuat, ya, penjagaannya, apakah dibentengi, apakah ada ribuan pengawal dan lain sebagainya, dipastikan siapapun yang berada di istana tersebut pasti akan mati. Bapak Ibu yang berbahagia, di suasana yang seperti ini tetap saja kita bersemangat ya untuk selalu berharap kepada Allah dengan harapan yang baik. Berharap dengan harapan yang baik. Mari kita terus ya memohon kepada Allah dan berikhtiar yang terbaik. Insya Allah akan ada perubahan kepada yang lebih baik. Karena kita yakin ketika Allah berkehendak, cukup bagi Allah dengan menyatakan kun fayakun. Bapak Ibu, mari kita bersemangat ya untuk terus membantu saudara kita ya dalam kondisi saat ini ya. Membantu saudara kita, semoga saudara kita segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu bersama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.